Sayyidul Imam Faqih Al-Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahawa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Manusia pendusta, ini luar biasa teman-teman. Manusia pendusta, demi Allah ini pendusta. Di satu sisi orang ini sangat membanggakan nasab, mengaku sebagai cucu Rasulullah, mengakui bahwa Rasulullah ada kakeknya. Tapi di sisi lain dia merendahkan derajat Rasulullah di bawah, yaitu derajat orang-orang yang mereka sebut sebagai wali. Dia mengatakan ada seorang wali yang dimi'rajkan bertemu dengan Allah 70 kali dalam satu hari. Ini luar biasa, manusia pendusta. Pantaslah jika masyarakat Indonesia saat ini meminta untuk tes DNA, teman-teman. Luar biasa ini kedustaannya, demi Allah dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Baik teman-teman, tadi antum sudah mendengarkan salah satu, yaitu video cuplikan. Nanti insya Allah kita ulangi lagi teman-teman. Namun di sini sungguh saya sangat heran teman-teman, kenapa ada orang-orang seperti ini. Di satu sisi dia mengagung-agungkan nasab, marah dengan orang-orang yang tidak mempercayai mereka nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Namun di sisi lain yang tanpa dia sadari atau mungkin dia sadari, yaitu merendahkan justru derajat Rasulullah SAW, bahkan merendahkan serendah-rendahnya di hadapan orang-orang yang mereka sebut sebagai wali. Sebagaimana yang antum tadi semua dengarkan di video di awal tadi cuplikan, yaitu dia menceritakan ada seorang wali yang pernah dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Ya Allah, ini teman-teman. Belajar di mana orang seperti ini? Belajar ilmu agama di mana? Ngakunya ilmunya bersanad kepada Rasulullah, ngakunya nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Tapi kepada kenyataannya teman-teman, dari lisannya saja ini sudah jelas dia adalah seorang pendusta teman-teman. Demi Allah ini adalah seorang pendusta. Seawam-awamnya kita teman-teman tentu tidak akan menerima secara akal, secara hati. Ada orang mengatakan itu seorang wali atau manusia biasa dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sebanyak 70 kali. Sedangkan antum semua tahu sejarah Rasulullah, yaitu melakukan Isra Mi'raj itu satu kali teman-teman. Tidak pernah disebutkan, yaitu diulang lagi sebanyak 70 kali, 100 kali, 1000 kali. Namun ada orang-orang seperti ini yang selama ini membangga-banggakan nasab, yang marah ketika junjungannya yaitu diminta untuk tes DNA. Tapi di satu sisi yang lain, yaitu mereka sendiri merendahkan Rasulullah serendah-rendahnya teman-teman. Serendah-rendahnya di bawah derajat orang yang mereka sebut sebagai seorang wali. Bagaimana mungkin ada seorang yang dianggap sebagai wali lalu katanya melakukan mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali. Kemudian 70 kali bertemu dengan Allah ini versinya seperti apa? Bertemu bertatap muka atau seperti apa? Sedangkan Rasulullah SAW saja tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla dengan jelas. Aisyah istri Rasulullah SAW pernah bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Allah? Maka Rasulullah mengatakan, "Nurun anna arah." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya. Namun ada orang seperti ini teman-teman, mengaku bertemu dengan Allah. Kalau dikatakan bertemu, seolah-olah ini sudah seperti bertatap wajah, ya, bertemu secara zat. Bayangkan teman-teman, bagaimana perasaan orang-orang yang mendengar ceramah orang ini kala itu teman-teman. Coba, apakah tetap manut, tetap manggut-manggut mempercayai? Ini luar biasa teman-teman. Makanya teman-teman tidak heran kita ketika masyarakat kita menuntut ya orang-orang yang mengaku nasabnya bersambung kepada Rasulullah untuk tes DNA teman-teman. Ya sebabnya seperti ini, banyak sekali kedustaan-kedustaan, hoax atau halu yang mereka sebarkan teman-teman. Bukan hanya dia, banyak sekali teman-teman. Sayyidul Imam Faqih Al-Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahawa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara. Dusta. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Jelas teman-teman, ini bukan fitnah. Antum dengar sendiri keluar dari lisannya, yaitu menyebutkan ada seorang wali dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sebanyak 70 kali dalam satu hari.
Allahu Akbar. Dari mana orang ini mendapatkan ilmu seperti ini, teman-teman? Berani teriak-teriak, ya, membela nasab, sok merasa cucu Nabi, sok merasa Rasulullah adalah kakeknya, tapi tidak sadar dia sendiri merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan serendah-rendahnya di hadapan orang yang dia sebut sebagai seorang wali. Sekarang pertanyaan saya, di kitab mana kamu mendapatkan, ya, cerita-cerita seperti itu? Kemudian pertanyaan saya, kamu sadar tidak bahwa ada sahabat Rasulullah yang mulia, yang dijamin masuk surga, yang senantiasa menyertai Rasulullah, membela agama Allah, membela Rasulullah dengan jiwa, raga, dengan harta, sampai-sampai disebutkan Abu Bakar itu menginfakkan seluruh hartanya dan tidak disisakan sedikit pun untuk keluarganya demi agama Allah Azza wa Jalla, demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dijamin masuk surga. Sebagaimana yang keluar dari lisan Rasulullah, ada seorang 10 sahabat masih hidup sudah dijamin masuk surga. Apakah antum semua pernah mendengar Abu Bakar pernah dimi'rajkan bertemu dengan Allah? Sebanyak 1 kali saja, tidak usah 70 kali, 1 kali saja. Atau Umar, atau Utsman, atau Ali. Lalu bagaimana mungkin orang ini yang mengaku sebagai cucu Nabi, keturunan Rasulullah SAW, yang selama ini berteriak-teriak membela nasab, ya, tapi justru merendahkan Rasulullah SAW serendah-rendahnya? Apa orang ini tidak tahu bahwa Isra Mi'raj itu adalah mukjizat yang dikhususkan untuk seorang Nabi? Dalam hal ini khusus untuk Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun bertemu dengan Allah, tidak bertemu secara langsung. Rasulullah tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Lalu kalau dikatakan oleh orang ini bertemu dengan Allah, bertemu seperti apa maksudnya? Dalam konteks apapun dibawa bertemu dengan Allah, tetap ini adalah sebuah kedustaan. Bayangkan Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah SAW, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Allah Azza wa Jalla? Maksudnya ketika dimi'rajkan tersebut, maka Rasulullah mengatakan, "Nurun anna arah." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Teman-teman harus sadar bahwa Isra Mi'raj itu adalah kekhususan seorang nabi dan seorang rasul. Yang saya bayangkan, teman-teman, bagaimana perasaan jamaahnya ketika mendengar kisah yang disampaikan oleh Rehan ini. Apakah manggut-manggut? Apakah nurut? Apakah percaya? Gunakanlah otak kita, gunakan hati kita, gunakan akal kita. Imam Malik sendiri rahimahullah, ya, yang dijuluki Imam Darul Hijrah, pernah berkata ketika di dekat kuburan Rasulullah SAW, apa kata beliau? Setiap perkataan kami boleh diterima dan boleh ditolak, kecuali perkataan Rasulullah SAW. Ini isyarat dari Imam Malik rahimahullah bahwa tidak mesti kita mendengarkan perkataan Imam Malik kalau ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kecuali yang wajib kita taati, yang wajib kita dengar dan kita taklid buta adalah perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bercerita ketika selesai dari Isra Mi'raj, keesokan harinya bercerita bahwa beliau diperjalankan dari ini, kemudian bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak orang-orang tidak mempercayai. Akan tetapi sebagai kaum muslimin, ya, sebagai orang Islam yang mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan seorang rasul, wajib kita mempercayai, teman-teman. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, dijuluki As-Siddiq karena Abu Bakar adalah orang yang pertama mempercayai yaitu Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW tanpa ragu lagi. Waktu itu pernah dikacaukan oleh Abu Jahal, yaitu mengacaukan iman kaum muslimin. Apakah engkau percaya apa yang dikatakan oleh sahabatmu yaitu Muhammad? Tadi malam dia diperjalankan dari ini ke ini, kemudian dari langit pertama sampai langit ke-7, kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Apa kamu percaya? Maka sempat goyang iman yaitu para sahabat yang lain. Kemudian Abu Jahal mengatakan tinggal satu lagi nih, Abu Bakar. Kalau Abu Bakar goyah maka hancurlah yaitu sahabat-sahabat Muhammad ini. Akan tetapi ketika ditemui Abu Bakar di kebun kurma, apa kata Abu Bakar ketika ditanya? Aku percaya karena dia adalah seorang nabi dan seorang rasul.
Seandainya Muhammad itu mengatakan tembok itu warna putih, sedangkan aku melihatnya dengan mata kepalaku warna hitam, maka aku akan menyalahkan mataku dan membenarkan perkataan Rasulullah SAW. Ini kalau perkataan Rasulullah, kalau sabda Nabi, kalau hadis Nabi yang sahih, wajib kita percaya. Wajib kita percaya bahwa memang Rasulullah pernah melakukan Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, meskipun tidak bisa melihatnya secara zatnya. Karena Rasulullah mengatakan nurun anna arahu, aku tidak bisa melihatnya karena ada cahaya. Tapi kalau orang-orang seperti ini, apalagi sok mengaku sebagai keturunan Nabi, bangga dengan nasab, tapi di sisi lain merendahkan Rasulullah SAW dengan serendah-rendahnya, teman-teman. Ini sudah benar-benar merendahkan Rasulullah. Sadar atau tidak sadar, ini adalah merendahkan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah SAW. Isra Mi'raj adalah kekhususan seorang Nabi. Lalu bagaimana mungkin ada orang yang disebut wali, yaitu mengaku melakukan Mi'raj, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sebanyak 70 kali. Luar biasa nih, ya Allah. Orang ini masih muda, teman-teman, tapi kok berani panen dosa seperti ini. Berani bicara di halayak ramai, disaksikan ribuan orang, puluhan ribu. Bagaimana kalau seandainya orang-orang percaya? Bagaimana seandainya kalau orang-orang manut, mengimani apa yang dikatakan oleh orang ini? Inilah bahayanya lisan, teman-teman. Dan wallahu a'lam, mungkin ada sebagian manusia yang membranding dirinya dengan cerita-cerita seperti ini, teman-teman, mencekoki umatnya, mencekoki jamaahnya dengan cerita-cerita seperti ini agar dianggap wow, agar dianggap hebat. Lalu para jamaah mudah percaya, lalu masyarakat mudah percaya. Ini yang selama ini terjadi, teman-teman. Padahal kalau dicermati, teman-teman, apa ilmunya orang ini? Dan tentunya ini sangat berbahaya, teman-teman, bagi akidah umat Islam kalau dibiarkan. Maka tidak heran ketika kita melihat reaksi masyarakat yang meminta untuk tes DNA bagi orang-orang yang menyebut dirinya habaib, keturunan Nabi ini. Nah, silahkan tes DNA. Kita mau buktikan. Di video saya sebelumnya 2 hari yang lalu, ada satu video, teman-teman, ada seorang habaib mengaku meminum darah Rasulullah SAW. Ya, tes DNA saja, bukankah katanya mengaku yaitu menemui, yaitu melihat darah Rasulullah, bahkan meminum darah Rasulullah. Tes DNA dong, biar masyarakat tahu. Kita buka saja semuanya, teman-teman, daripada kami terus-terusan berbuat dusta seperti ini, bahkan merendahkan Rasulullah SAW. Astagfirullah. Belajar di mana orang seperti ini, teman-teman? Di kitab mana? Apakah pernah para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga mengaku pernah melakukan Mi'raj, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sebanyak 1 kali saja, tidak usah 70 kali? Apakah pernah kita mendengar Abu Bakar, Umar, Utsman diperjalankan bertemu dengan Allah sebagaimana Rasulullah pernah melakukan Isra Mi'raj? Tidak pernah. Apakah pernah kita mendengar tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab, Imam Bukhari, Imam Muslim? Lalu ada di zaman ini, ya Allah, di akhir zaman, yang jarak kita sudah 1400 tahun dengan Rasulullah, muncul orang-orang yang sok hebat, sok mengaku bernasab sampai Rasulullah SAW, sok mengaku sebagai cucu Rasulullah, mengaku Nabi Muhammad adalah kakeknya, tapi tidak sadar bahwa dia sendiri merendahkan Nabi Muhammad SAW, merendahkan serendah-rendahnya di hadapan orang yang dia sebut sebagai seorang wali. Ya, antum nilai sendirilah, teman-teman. Antum nilai sendiri. Gunakan akal antum, gunakan otak antum, gunakan hati antum. Benarkah orang ini mengatakan seperti ini? Mau ditafsirkan seperti apapun, dari sudut manapun, tetap perkataan si Rehan ini tidak dibenarkan, teman-teman. Astagfirullah. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita kaum muslimin, teman-teman, terutama para jamaahnya, teman-teman. Terutama orang-orang yang mendengar kedustaan-kedustaan seperti ini. Allah Azza wa Jalla bimbing hati mereka, membimbing mata hati mereka agar mudah membedakan mana yang hak dan yang batil. Barakallahu fikum. Bertemu lagi, teman-teman, di video berikutnya. Tes DNA.